Ya baik, selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi sore hari ini sangat berbahagia bagi saya untuk bisa menyajikan topik stakeholder analysis. Jadi topik ini sangat menarik dan sesungguhnya kita sudah berbicara juga tentang beberapa stakeholder, terutama eksternal stakeholder dalam diskusi-diskusi kita yang terdahulu. Kita sudah berbicara tentang competitors, kita sudah berbicara tentang government. Nah, pada saat ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana kita bisa mengkaji kepentingan-kepentingan stakeholder itu. Harapan kita setelah topik ini selesai, kita bisa lebih mengenal siapa sesungguhnya stakeholder kita. Nah, di dalam gambar ini saya membuat ilustrasi. Kalau perusahaan Anda ada di Pulau Bali, tentu saja Pulau Bali itu memiliki sistem adat yang begitu kuat, di mana sistem tatanan kehidupan adat itu juga berpengaruh terhadap perusahaan Anda. Nah, oleh karena itu, Anda harus mengidentifikasi siapa mereka dan apa kepentingan mereka. Setelah itu, Anda masuk ke lingkungan desa dinas. Siapa mereka dan apa kepentingan desa dinas terhadap keberadaan Anda. Lalu ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada tentu saja pemerintahan pusat, nasional dan internasional. Itu semua harus dikaji dengan baik. Sebab Anda sebagai pengusaha di bidang pariwisata memiliki jaringan yang begitu kuat. Jaringan internasional dan nasional. Dan aspek-aspek lokal itu justru merupakan kapital atau modal daripada perusahaan Anda. Jadi, international hotel chain yang beroperasi di Bali itu bisa ada di sini karena ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Bali. Ada kekuatan budayanya, ada kekuatan alamnya, kemudian ada kekuatan gaya hidupnya, dan ada kekuatan-kekuatan keamanan dan kenyamanannya. Jadi oleh karena itu, kita benar-benar harus memahami betul apa yang harus kita lakukan. Karena perusahaan kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, lalu kita coba pahami siapa sebenarnya stakeholder itu. Stakeholder itu adalah any person, group, or organization who can be positively or negatively impacted by or cause an impact on the action or activities proposed by the company. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita melihat stakeholder itu adalah seseorang atau grup atau kelompok orang atau organisasi ya yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan Anda atau yang dipengaruhi oleh operasi daripada perusahaan Anda. Jadi ini perlu diidentifikasi dengan baik ya, dan sehingga kita perlu mengetahui siapa mereka. Di dalam proyek kita sudah mencoba mengidentifikasi. Kita melihat di situ ada community dan di situ juga ada area of interest-nya. Ada government, ada supplier, ada customer, ada shareholders, media, employee, academician, NGO, and competitor. Jadi kalau kita lihat stakeholder ini, mereka memiliki area of interest yang berbeda. Nah, karena area of interest mereka berbeda, maka perlu perlakuan strategi yang berbeda juga di dalam membangun komunikasi dengan mereka. Nah, tujuan daripada kita membangun komunikasi dengan stakeholder itu tidak lain adalah untuk membangun harmoni, ya. Jadi tujuannya kita melakukan analisis atau kajian stakeholder itu yang pertama adalah identify the stakeholders and assess how they are likely to be impacted by the project. Sudah disampaikan di depan tadi. Nah, tujuannya apa? To develop cooperation, membangun kerjasama antara stakeholder dengan perusahaan Anda, ya, supaya nanti perusahaan Anda mendapat dukungan yang kuat dari para stakeholder itu, sehingga keberhasilan dari perusahaan Anda merupakan keberhasilan bersama, ya. Jadi ingat sekali lagi, the success of your company is not your single achievement. Those are the achievement of several stakeholders. Itu harus kita ingat, keep in mind about that.
Oke. Lalu bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang esensial tentang stakeholder ini? Yang pertama, identifikasi siapa mereka. Apa area kepentingan mereka. Setelah Anda melakukan identifikasi dan Anda mengetahui apa yang menjadi interest mereka, lalu Anda kaji. You analyze them. Bagaimana Anda mengkaji, mengkelompokkan mereka dari aspek-aspek dan posisi mereka. Kemudian setelah Anda mengkaji dan Anda telah menemukan dari hasil kajian itu, lalu Anda engage mereka, ya, ajak mereka bekerja sama, ajak mereka membangun bersama, sehingga mereka memahami vision and mission of your company, and they are going to engage and involve. Nah, setelah mereka engage, berarti sudah terjadi kerjasama yang baik, terjadi orkestrasi yang baik dari apa yang menjadi visi misi perusahaan Anda. Selanjutnya Anda mengelola, manage your communication. How you manage your communication, ya? Kalau kita mengatakan manajemen dari bidang komunikasi itu, tentu saja Anda merencanakan komunikasi itu, Anda mengorganize komunikasi itu, ya. Kemudian Anda mengimplementasikan komunikasi itu, Anda mengevaluasi dan memonitor komunikasi itu. Jadi Anda menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Nah, ketika kita memiliki sebuah perusahaan, ada stakeholder internal yang paling dekat dengan Anda. Misalnya manajemen, shareholder, dan employee. Nah, internal stakeholder ini tentu memiliki interest yang berbeda dengan external stakeholder. Misalnya, shareholder itu apa yang menjadi kepentingan mereka? Yang menjadi kepentingan mereka adalah tentu saja naiknya revenue index. Karena mereka ingin mendapatkan dividen, ingin mendapat keuntungan, ingin mendapatkan return of investment, ingin mendapatkan ROI, ya, ingin mendapatkan ROI daripada investment mereka. Jadi sangat berbeda. Oleh karena itu, lingkungan yang ada di luar itu yang sudah saya katakan tadi, di dalam proyek kita juga sudah kita diskusikan, itu harus mendapat perlakuan-perlakuan yang tepat sehingga mereka nyaman bekerja sama dengan Anda. Nah, ketika Anda melakukan identifikasi terhadap stakeholder, apa yang Anda perlu pertimbangkan? Yang pertama kita lihat dari aspek important. Jadi sejauh mana Anda merasa penting bekerja sama dengan stakeholder itu. Kemudian yang kedua aspek influence-nya. Sejauh mana pengaruh yang akan diberikan terhadap stakeholder yang Anda ajak bekerja sama. Kemudian kekuatan apa, strength ya, kekuatan apa yang akan Anda dapatkan dengan bekerja sama dengan mereka. Kemudian apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus? Misalnya Anda berbicara tentang marginalized group. Jadi ada kelompok-kelompok marginal yang perlu Anda rangkul bersama. Kemudian resource, adakah sumber-sumber yang Anda akan dapatkan dari mereka? Ini bisa sumber yang berupa finansial, bisa saja juga sumber informasi, atau bisa juga menjadi sumber-sumber lahan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang nanti Anda bisa gunakan sebagai salah satu produk dari perusahaan Anda. Kemudian network, apakah dengan Anda bekerja itu akan terbangun jaringan dengan pemerintah, dengan masyarakat, dan dengan perusahaan dan stakeholder yang lain. Kemudian Anda juga berpikir tentang level of engagement-nya. Jadi kalau Anda bekerja sama dengan pemerintah, sejauh mana level of engagement-nya? Apakah dia termasuk high? Apakah dia termasuk medium? Apakah dia termasuk low engagement? Komunikasinya juga kita harus pikirkan. Apa yang Anda pakai berkomunikasi? Bahasa apa yang Anda pakai? Channel of communication. Nah, ini perlu Anda pikirkan dengan baik. Kemudian, stage. Apakah Anda baru saja memulai? Apakah ini merupakan baru inisiatif untuk berkomunikasi? Apakah memang sudah berkomunikasi? Atau komunikasi Anda yang sudah Anda bangun itu mungkin sedikit ada hambatan atau declining sehingga Anda perlu melakukan rejuvenation. Kemudian Anda perlu berpikir tipe-tipe dari stakeholder Anda. Nah, inilah yang perlu
Anda perlu pertimbangkan dengan baik ketika Anda melakukan identifikasi. Nah, kita biasanya berpikir tentang siapa sebenarnya yang menjadi top stakeholder. Nah, Anda bisa melakukan pertimbangan. Apakah yang Anda maksud dengan top stakeholder itu the group with the money? Apakah the group with the most influence? Apakah the troublemaker yang bisa, kalau Anda tidak treat dia dengan baik, dia bisa menjadi ancaman bagi perusahaan Anda? Atau the group with the biggest network? Or the group at the end of it all? Nah, ini semuanya penting. Tapi kita perlu melakukan kajian terhadap kepentingan mereka. Karena kita akan melihat dari level of importance-nya, kemudian dari level of influence-nya. Nah, ada yang level importance-nya tinggi, tetapi level influence-nya rendah. Ya, misalnya, kalau kita lihat yang A ini dari level of importance-nya tinggi, tetapi level of influence-nya rendah. Nah, ini kita identifikasi dengan baik. Nah, yang di sini yang ada di posisi yang paling tinggi adalah B. Itu yang disebut dengan key player. Misalnya dalam hal ini adalah shareholder. Nah, shareholder ini dia yang memiliki dana, dia yang memiliki modal, dan mereka yang mengendalikan ada atau tidaknya perusahaan itu. Jadi ini merupakan key player yang sangat kuat. Ya. Nah, tentu saja nanti dalam external stakeholder juga Anda akan mengidentifikasi VIP atau the most important stakeholder yang posisinya secara influence tinggi dan juga dari segi level of importance-nya juga tinggi. Nah, ketika Anda melakukan komunikasi dengan mereka, yang pertama Anda berikan informasi siapa Anda, kemudian Anda meminta input atau feedback terhadap perusahaan Anda, libatkan mereka, bekerja sama dengan mereka, kemudian Anda bisa melakukan penguatan hubungan. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menguatkan hubungan mereka dengan pihak stakeholder. You are doing a lot of things to empower your relationship with your stakeholder, ya. Kemudian stakeholder management itu apa? Ya, identifying a conflict, a potential conflict, get contradiction or incompatibilities between stakeholders requirement so that a reconciliation strategy can be planned. Nah, kita ketika membangun komunikasi dengan stakeholder itu, kita mencoba mengidentifikasi kemungkinan konflik terjadi antara Anda dengan stakeholder atau antara stakeholder Anda satu dengan stakeholder yang lain. Kemudian, ensuring ongoing communication, two-way information access, monitor changes in engagement, attitude, and or influence. Jadi, selanjutnya Anda adalah melakukan monitor komunikasi dua arah terhadap akses dan keterlibatan, sikap, dan pengaruh daripada stakeholder tersebut. Nah, ini perlu kita persiapkan dengan baik. Nah, apa yang perlu kita pahami di sini lagi adalah ketika kita mengkaji tentang stakeholder, kita bertanya who they are, siapa sebenarnya mereka, and what they think about your company, and what they think about the operation of your company. Kemudian what influence they have, pengaruh-pengaruh apa yang mereka miliki terhadap kepentingan dari perusahaan Anda, and how to engage them. Bagaimana Anda bisa mengengage mereka sehingga mereka menjadi bagian daripada perusahaan Anda. How to inform, bagaimana menginformasikan. Ini berarti komunikasi dan channel communication-nya. How to stay in touch, bagaimana Anda tetap terus berkomunikasi, dan kalau ada perubahan-perubahan Anda juga bisa mengkomunikasikan dengan mereka. Nah, ini sangat-sangat penting apa yang perlu dilakukan ketika kita melakukan kajian terhadap stakeholder. Nah, ini tentu pengetahuan yang begitu luas, tapi saya mencoba menyampaikan ini dalam kurun waktu yang sangat pendek, hanya 15 menit, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit manfaat, dan saya mengucapkan thank you very much for your attention. So we are